إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله معاشر المسlimin hafizakumullah. Sekarang kita berada di penghujung tahun Hijriah dan sebentar lagi kita masuk bulan Muharram. Dan Muharram atau awal Muharram mengingatkan kepada kita satu peristiwa penting di dalam Islam, yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Siapapun kita ketika mengkaji sirah Rasulullah SAW dalam hijrah akan mendapatkan banyak sekali durus, ibar, dan fawaid, pelajaran-pelajaran hikmah dan faedah-faedah penting, baik kaitannya dengan syariah maupun dengan kehidupan. Dan di antara pelajaran penting itu adalah bahwa hijrah menunjukkan syariat Islam punya karakter yang adaptif, karakter yang menyesuaikan dengan mukallaf yang dibebani, menyesuaikan dengan waktu, tempat, dan kondisi. Dan itu bisa kita fahami dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan wahyu-wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bedakan wahyu-wahyu yang turun di fase sebelum hijrah dengan yang setelah hijrah. Fase sebelum hijrah sering dinamakan dengan fase Makkiyah dan setelah hijrah adalah Madaniyah. Dan batasnya adalah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fase Makkiyah, wahyu-wahyu yang turun kepada beliau untuk disampaikan kepada umat masih fokus kepada perkara-perkara uluhiyah, ketuhanan, ketauhidan, atau nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Belum masuk ke umumnya syariat, belum masuk pengharaman judi, pengharaman riba, belum masuk pengharaman zina dan khamr dan lain sebagainya. Itu nanti di fase Madinah demi menyesuaikan kondisi. Ini salah satu yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa syariat Islam itu adaptif. Dan Allah sudah tunjukkan di dalam bagaimana ia membedakan antara wahyu sebelum hijrah dengan wahyu setelah hijrah. Dan ini juga ditegaskan oleh Aisyah dalam satu hadis. Aisyah mengatakan, "Lau kana awwalu syai'in nazala la tashrabu khamra, laqalu wallahi la nada'ul khamra abadan." Kalau seandainya pertama kali wahyu yang turun di fase Mekah itu adalah la tashrabu khamra, wahai manusia jangan minum khamr, laqalu niscaya orang-orang akan mengatakan dan nantang kepada Nabi Muhammad, la nada'ul khamra abadan, kami enggak mau meninggalkan khamr. Walau kana awwalu syai'in nazala la taznu, laqalu wallahi la nada'uz zina abadan. Kalau seandainya pertama wahyu yang turun itu adalah larangan zina, la taznu, janganlah kalian zina, laqalu wallahi la nada'u zina abadan, kami tidak akan mau meninggalkan zina. Karena fasenya belum cocok, belum sesuai. Itu nanti di fase Madinah. Dan inilah jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan para fuqaha kemudian menyimpulkan di antara amal terbaik itu adalah amal yang dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah di waktu, tempat, kondisi yang sesuai, yang cocok.
Dan itu juga di antara dasarnya adalah bagaimana Allah membedakan taklif, pembebanan kepada hamba-hambanya ketika di fase Mekah dan fase Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memahami itu. Maka yang disampaikan di fase Mekah adalah perkara-perkara yang terfokus dalam masalah-masalah ketauhidan, belum kepada masalah-masalah yang sifatnya detail syariat. Maka benar kata Aisyah, seandainya pertama kali konten dakwah itu yang disampaikan di fase Mekah adalah langsung larangan minum khamr, orang akan mental, gak akan mau masuk Islam, atau yang sudah masuk Islam akan keluar lagi, gak mau menerima syariat Islam. Kenapa? Karena tradisi kebiasaan orang-orang Arab saat itu minum khamr. Minum khamr adalah minuman gandrungnya orang-orang Arab. Karena itulah Islam ketika mensikapi khamr dan akan mengharamkannya, menggunakan tahapan tidak langsung haram, tapi tahapan bertahap. Awalnya dibolehkan, wa min thamaratin nakhili tattakhiduna minhu sakana wa rizqan hasana. Ini petunjuk dalil bahwa di awal-awal Islam boleh minum khamr untuk menyesuaikan kondisi. Belum pas, belum sesuai itu langsung diharamkan minum khamr itu. Baru setelah kaum muslimin lebih siap, maka turun ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Maksudnya adalah mulai diharamkan khamr kalau sudah dekat sholat. Kalau masih jauh dari waktu sholat masih dibolehkan. Ada pembatasan sedikit demi sedikit, tapi belum total. Maka kemudian turun ayat ketika kaum muslimin sudah siap, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya khamar, judi dan seterusnya itu adalah rijsun, najis, perbuatan syaitan, maka jauhilah. Saat itu kaum muslimin para sahabat sudah siap, maka minuman khamr yang mereka taruh di galon-galon di rumahnya, ya, di wadah-wadah di rumahnya, ditumpahkan di jalanan. Bahkan pasar-pasar juga, sampai dikatakan dalam satu riwayat jalanan Madinah dan pasar itu banjir minum khamr. Karena kaum muslimin dan para sahabat sudah siap. Ketika sudah siap maka bisa tunduk dengan total. Syariat Islam menyesuaikan dengan kondisi. Jika langsung diharamkan minum khamr, orang tidak akan mau menerima syariat Islam. Inilah juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berfatwa. Ketika menjawab pertanyaan sahabat, kadang Rasulullah itu menjawab pertanyaan sahabat meskipun pertanyaannya sama, tapi dijawab beda-beda oleh Nabi untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi, situasi, kesiapan. Maka ketika ada sahabat tanya kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Itu artinya amal terbaik dalam Islam. Maka Rasulullah saat itu menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu. Berarti amal terbaik dalam Islam adalah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat waktu. Datang lagi sahabat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, bertanya dengan pertanyaan sama, hanya redaksinya berbeda. Nggak penting redaksi, yang penting substansinya sama. Dan pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam apa yang paling unggul, yang terbaik ya Rasulullah? Itu kan artinya amal apa yang terbaik dalam Islam? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda dengan jawaban pertama, padahal pertanyaan sama. Maka Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang terbaik di dalam Islam itu adalah amal menjaga lidah dan tangan. Di mana orang-orang itu selamat dari bahaya lidah dan tangan kita, saat itulah kita telah melakukan dan mengamalkan amal terbaik di dalam Islam. Datang lagi sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih juga. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling afdal, paling utama, paling unggul ya Rasulullah? Jawaban Nabi beda lagi. Kali ini Nabi menjawab, imanun billah, thummal jihadu fi sabilillah, thumma birrul walidain. Amal terbaik itu adalah iman kepada Allah, jihad, dan kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Datang lagi sahabat. Selain itu, dalam hadis yang keempat, hadis sahih juga, dan sahabat kali ini pertanyaannya sama redaksinya dengan yang ketiga. Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Amal apa yang paling afdal, yang utama, yang terbaik ya Rasulullah SAW?
Rasulullah lagi-lagi menjawab dengan jawaban yang berbeda. Rasulullah katakan, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Hendaklah kamu berpuasa, puasa itu enggak ada padanannya, paling unggul. Beda lagi. Pertama ditanya amal terbaik itu adalah sholat tepat waktu. Ditanya lagi menjaga lidah dan tangan. Ditanya lagi iman, jihad, berbakti kepada orang tua. Ditanya lagi amal terbaik adalah puasa. Kan kita nggak mungkin menuduh Rasulullah itu pelin-pelan atau Rasulullah lupa. Nggak bisa. Semua yang dikatakan Nabi tentu benar. Dan Nabi ketika mengatakan hadis itu adalah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak mengatakan apapun kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka 4 hadis ini wahyu juga, hakikatnya dari Allah juga, enggak mungkin salah. Makanya para ulama kemudian mengkorelasikan. Di antara yang punya fokus dalam mengkorelasikan hadis-hadis itu yang paling handal itu adalah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Maka beliau mengkorelasikan hadis-hadis ini. Kenapa? Kok Nabi ditanya dengan pertanyaan sama, kok jawabannya beda-beda? Maka kata beliau, dan saya mengutip juga pendapat sebagian ulama, mungkin di dalam pertanyaan yang pertama, yaitu berkaitan dengan amal terbaik itu ada sholat tepat waktu. Itulah amal yang menjadi concern kaum dan masyarakat saat pertanyaan itu ditanyakan. Orang-orang kalau sholat, kalau ibadah selalu tepat waktu, maka Rasulullah ingin memuji mereka. Atau kebalikannya, kata beliau, itu amal yang dibutuhkan untuk ditegaskan kepada kaum, kepada masyarakat. Karena mungkin banyak masyarakat yang sudah tidak memperhatikan waktu sholatnya. Sholat selalu molor, selalu ngaret. Maka amal yang terbaik ketika mereka minta fatwa adalah sholat tepat waktu. Karena nggak mungkin kalau ada orang yang sholatnya molor terus. Nggak sholat duhur kecuali mendekati asar, nggak asar kecuali mendekati maghrib. Nggak maghrib kecuali mendekati isya, atau nggak isya kecuali mendekati subuh. Pulang kerja, pulang kantor, ke rumah langsung lempar badan tidur dengan asumsi nanti bangun sholat isya sekalian qiyamul lail. Tapi ternyata begitu bangun mendekati waktu subuh. Terkadang kita mendapatkan sebagian kaum muslimin seperti itu. Kalau ada orang seperti itu tipikalnya datang kepada kita, wahai Pak Guru, wahai Pak Ustadz, wahai saudaraku, amal apa sih yang terbaik yang harus aku lakukan dalam Islam? Tidak mungkin kita jawab jihad fisabilillah. Boro-boro diajak jihad, sholat saja ngaret. Maka yang terbaik bagi dia saat itu adalah sholat tepat waktu dulu. Amal yang terbaik yang kamu harus perhatikan adalah sholat tepat waktu. Inilah adaptivitas syariah. Syariat Islam itu sampai memperhatikan kondisi situasi. Amal terbaik bagi seorang belum tentu terbaik bagi yang lainnya. Amal yang terbaik di satu waktu belum tentu terbaik di waktu yang lainnya. Dan ini diamalkan oleh para salafun salih, para sahabat, para tabi'in. Contoh misalkan Ibnu Mubarak ketika mau haji dari Kufah ke Mekah bersama kafilah haji saat itu. Kufah itu adalah Irak. Lalu mereka mengadakan perjalanan untuk haji ke Mekah dalam perjalanan darat, dan ini kisah dikisahkan oleh Imam Al-Khattab, Imam Al-Khattab dalam kitabnya Mawahibul Jalil, bahwa ketika itu Ibnu Mubarak dalam perjalanan hajinya ke Mekah, karena menggunakan perjalanan darat, belum ada pesawat zaman itu, maka akan selalu menemui di jalanan fenomena kejadian masyarakat. Maka di antara yang ditemukan adalah ada seorang ibu di satu penduduk itu sedang ngotak-ngatik tong sampah. Seolah-olah cari sesuatu, diamati saja oleh Ibnu Mubarak. Lalu tiba-tiba ibu ini memegang seekor ayam, sudah mati. Maka ditanya oleh Ibnu Mubarak, wahai ibu, itu ayam bangkai apa sembelihan? Ibu ini menjawab dengan tanpa malu-malu, ini bangkai, aku akan makan, anakku juga makan dari bangkai ini. Padahal nggak mungkin seorang ibu itu dengan nuraninya yang sangat lembut terhadap anaknya, selalu ingin yang terbaik untuk anaknya, menyuapi anaknya dari barang najis, kalau tidak mentok, kalau tidak kepepet. Maka Ibnu Mubarak mulai berpikir, aku hanya membawa dana yang cukup untuk haji saja. Kalau aku sedekahkan agar ibu ini makan yang halal, makan yang bersih, nggak jadi haji. Tapi kalau aku tetap haji, ibu ini kelaparan atau akan terpaksa makan bangkai. Maka beliau yang bukan hanya ahli ibadat tapi ahli ilmu, faqih mendalam ilmunya, ketika beramal ukurannya bukan sekedar prestis atau tidak, ini haji ibadah besar, tapi apa yang lebih dibutuhkan saat itu. Maka beliau putuskan untuk bersedekah dan dia batalkan hajinya, dan dia mengatakan hadza khairun min hajjina hadzal ab, ini lebih baik daripada aku haji tahun ini. Maka disedekahkan dana untuk hajinya, dia tidak ada haji, tidak jadi haji.
Ini contoh adaptivitas. Amal terbaik di satu waktu belum tentu terbaik di waktu yang lain. Itulah Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, syarah kitab Manazilus Sa'irin Baina Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, menyebutkan satu tipe amal terbaik yang sering dilupakan kaum muslimin, yaitu amal yang memperhatikan kondisi waktu dan tempat dan juga mukallaf. Maka mudah-mudahan khutbah ini bisa memberikan sedikit pemahaman kepada kita semuanya betapa syariat Islam itu sangat adaptif, menyesuaikan bahwa amal-amal itu bisa menjadi terbaik bukan hanya dari sisi bahwa dia itu terbaik secara teori, tapi juga bisa menjadi terbaik dengan mempertimbangkan kondisi, waktu, dan siapa yang melakukannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fattaqullaha ya 'ibadallah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an jami'il ali was sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi afika wa judika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم احفظ نساءهم وشيوخهم وأطفالهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون